Aduh, arwah, ruh dalam Islam tidak akan kembali ke dunia, titik, selesai. Ya mungkin sudah. Mereka berada di alam barzah, di alam lain, mustahil bisa kembali. Banyak dalilnya, di antaranya hadis Bukhari tentang syuhada Badr. Orang-orang jelas mati syahid, sahabat-sahabat Nabi yang mulia, mati syahid di Badr. Waktu disusul jenazahnya, mau dikubur oleh Nabi SAW, kata Nabi, teman-teman kalian ini sekarang, ruh mereka sedang bertemu dengan Allah. Dan mereka berkata, ya Allah, kembalikan kami ke dunia. Karena kami ingin ikut perang lagi, terbunuh lagi. Karena besarnya pahalanya gitu. Jadi bukan kembali aktivitas istri, anaknya, kerja, bukan. Kembali perang, mati lagi. Begitu terus karena besarnya pahala. Kata Nabi SAW, tapi Allah menjawab, sudah menjadi hukumku, tidak ada lagi ruh yang akan kembali. Ini jelas dalil. Nggak ada ruh lagi akan kembali ke dunia. Sudah nggak mungkin kembali lagi. Sudah selesai urusannya dunia itu, kalau dia sudah mati gitu kan. Lalu mereka berkata, kalau begitu ya Allah sampaikan berita gembira kepada saudara-saudara kami yang belum menyusul kami, ya, belum mati syahid, agar mereka menyusul, mati saja, nggak masalah. Janji Allah benar, seperti itulah. Maka turun firman Allah Subhanahu wa taala, "A'udzu billahi minasyaitonir rajim, wa la tahsabanna alladziina qutilu fi sabilillahi amwata, bal ahya'un li rabbihim yurzaqun." Jangan kalian mengira orang-orang yang mati terbunuh di jalan Allah mereka mati, tapi mereka hidup di sisi Tuhan mereka dan diberikan rezeki. Farihina bima atahumullah min fadli, mereka sangat gembira dengan apa yang Allah berikan kepada mereka. Wa yastabshiruna bil ladzina lam yalhaqu bihim alla khaufun 'alaihim wa lahum yahzanun. Dan mereka mengirim berita gembira kepada saudara-saudara mereka yang belum menyusul, orang-orang beriman, mati aja, enggak masalah di jalan Allah itu. Enggak perlu kalian takut, enggak perlu kalian sedih. Jadi ini dalil yang sangat jelas dalam hadis sahih, enggak ada ruh itu kembali. Dalil yang lain teman-teman sekalian, tidak pernah ada satu riwayat pun. Coba baca, dicari. Sekarang alhamdulillah kita bisa ketik di Google apa saja, kita bisa beli buku apa saja. Bahkan sudah luar biasa mudahnya orang nuntut ilmu sekarang. Ada nggak riwayat pernah istri-istri Nabi mengatakan baru tadi malam ruhnya Nabi datang kepada kami? Aisyah radhiyallahu anha itu di rumahnya Nabi dikubur. Artinya kuburan Nabi ada di situ. Nggak pernah Aisyah mengatakan Rasulullah tadi malam kunjungin saya. Nggak pernah. Nggak pernah ada ini ya. Nggak pernah Ummu Salamah, Sofia, istri Nabi. Orang yang paling layak Nabi kunjungin. Benar nggak? Tidak pernah dinukil sahabat. Ada Abu Bakar mengatakan sahabat dekatnya, bahwasanya Rasulullah semalam ketemu saya. Rasulullah suruh saya begini. Nggak ada. Ada sahabat yang mimpi Rasulullah SAW, iya mimpi. Tapi bukan ketemu, bukan ruhnya datang. Bagaimana kalau para istri Nabi, para sahabat tidak? Bagaimana ada orang hidup di zaman sekarang ngaku itu? Saya baru kedatangan ruhnya Nabi, saya baru ketemu dengan Nabi. Subhanallah ini. Ya. Dia menipu dirinya, dia menipu orang. Kemana cara? Nggak boleh ini saudaraku yang bertakwa sama Allah. Nggak ada ruh kembali lagi. Kalau ruhnya Nabi aja nggak kembali, apakah ruh kita? Ada hadis yang sahih tentang hari Jumat. Kata Nabi SAW, hari Jumat adalah hari yang terbaik sepanjang penciptaan, sepanjang hidupnya alam semesta ini, sepanjang penciptaan langit dan bumi. Dan oleh karena itu perbanyaklah salawat untukku SAW pada hari Jumat, kayak hari kita sekarang ini ya. Karena salawat kalian untukku dihantarkan kepadaku. Bukan Nabi datang, dibawa untuk Nabi SAW ke alam barzah sana. Ini perlu digarisbawahi teman-teman sekalian. Jadi tidak ada ruh kembali. Ruh orang mukmin saja tidak ada, apalagi ruh orang kafir. Apalagi ruh orang kafir. Gitu kan? Jadi nggak mungkin. Orang tua kita nggak mungkin kembali lagi. Keyakinan itu salah sekali. Kalau ada orang meninggal 40 hari ruhnya masih di atas rumah. Nggak ada hubungannya. Dia dalam wahyu disampaikan di alam barzah. Nggak ada hubungannya sama sekali dengan rumahnya lagi. Sudah nggak mungkin kembali. Dan kalau mungkin kembali, pasti dinukil kepada kita lah. Tentang sahabat. Nggak ada sahabat yang mati kembali lagi ke Madinah, ngobrol atau datang, ketemu orang. Nggak pernah ada riwayat itu. Dan tadi paling jelas, Aisyah dan istri Aisyah terutama radhiyallahu anha tidak pernah menukil kepada kita riwayat satupun. Kalau pernah ruhnya Nabi keluar dari kuburan, ketemu sama dia. Padahal kuburan dalam rumahnya. Nggak mungkin. Bagaimana secara rasional sekarang ada orang mau mengaku-ngaku ini? Karena ini satu hal yang berbahaya sekali ya. Jadi itu tidak benar semua. Tidak ada ruh kembali lagi. Beriman atau kafir. Nggak mungkin gitu kan. Kita akan membahas tentang kunjungan atau ziarah arwah orang beriman ke rumah keluarganya pada malam Jumat. Ada sebagian sahabat kita meminta agar membahas masalah ini. Dan umat Islam di Nusantara sejak dulu punya tradisi kalau hari Kamis sore atau malam Jumat biasanya bersedekah untuk keluarganya yang meninggal. Dan ada kepercayaan sebagian masyarakat bahwa keluarga yang sudah meninggal dunia yang beriman itu pulang ke rumahnya atau mengunjungi keluarga dan anak-anaknya pada malam Jumat. Ini sebenarnya bagaimana? Nah, yang pertama, ketika membahas masalah ini, pertama perlu kita ketahui bahwa salah satu ajaran di dalam Islam Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah adanya keyakinan atau kepercayaan tentang pengetahuan orang-orang yang meninggal
orang-orang beriman yang sudah meninggal, mereka memonitor, mengetahui atau diberitahu oleh Allah perbuatan keluarganya yang masih hidup. Ini yang akan saya baca, salah satunya adalah kitab tafsir Ibnu Katsir, Tafsirul Qur'anil Azim, yang dikarang oleh Al-Imam Al-Hafidz Imaduddin Abil Fida Ismail bin Katsir Ad-Dimashqi Asy-Syafi'i. Kitab ini sangat populer dan sangat otoritatif atau muktabar. Dalam tafsir ini, ketika menafsirkan surah At-Taubah, jadi ketika beliau ini menafsirkan salah satu ayat di dalam surah At-Taubah, qala Allah Ta'ala, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa qul i'malu fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Katakan Muhammad, kerjakan apa yang kalian mau. Ini artinya perintah, tetapi sebenarnya ancaman. Artinya apa? Dalam berbuat jangan semaunya. Mengapa? Fasayarallahu 'amalakum wa rasuluhu wal mu'minun. Karena Allah pasti melihat perbuatan kamu, juga Rasul dan orang-orang beriman melihat perbuatan kamu. Wa saturadduna ila 'alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Dalam ayat ini, di sini mengutip penafsiran dari Imam Mujahid, hadza wa'idun ya'ni min Allah ta'ala lil mukhalifin awamirahu bi anna a'malahum satu'radu 'alaihi tabaraka wa ta'ala wa 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam wa 'alal mu'minin. Ayat ini merupakan ancaman dari Allah pada orang-orang yang melanggar perintah-perintahnya, bahwa perbuatan mereka, pelanggaran mereka akan diperlihatkan kepada Allah. Allah Maha melihat, dan diperlihatkan, diberitahukan kepada Rasul SAW, juga kepada orang-orang yang beriman. Ketika menafsirkan ayat ini, Imam Ibnu Katsir berkata, waqad warada anna a'malal ahya tu'radu 'alal amwat minal aqriba wal 'asya'i fil barzakh. Sesungguhnya amal perbuatan orang-orang yang masih hidup itu diperlihatkan kepada Allah pada orang-orang yang meninggal. Maksudnya orang-orang beriman yang sudah meninggal, baik mereka itu kerabat dekat maupun kerabat yang jauh yang sudah ada di alam barzah, di alam kubur. Kerabat dekat itu seperti orang tua, paman, bibi, kakek, nenek, saudara, keponakan. Kalau kerabat jauh itu yang sudah misanan, binduan, sepupu, dua pupu, tiga pupu, atau jauh, lebih jauh lagi, itu diberitahukan. Kemudian di sini Imam Ibnu Katsir menyampaikan hadis, kama qala Abu Dawud At-Tayalisi, haddatsana Aswalt bin Dinar, Anil Hasan, an Jabir bin Abdullah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Abu Dawud At-Tayalisi meriwayatkan di dalam hadisnya, ya, di dalam kitabnya, riwayat dari Jabir bin Abdullah Al-Ansari. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna a'malakum tu'radu ala aqribaikum wa 'asya'ikum fi quburihim. Sesungguhnya amal perbuatan kalian tu'radu, diperlihatkan pada kerabat dekat kamu dan kerabat jauh kamu yang ada di alam kubur. Fa in kana khairan istabsyaru bihi. Kalau perbuatan kalian itu baik, maka mereka senang dengan perbuatan itu. Wa in kana ghaira dzalik qalu. Kalau perbuatan kamu itu tidak baik, maka mereka akan berdoa, Allahumma alhimhum ayya'malu bi ta'ati. Ya Allah, berikanlah inspirasi, berikanlah ilham kepada keluargaku ini agar melakukan ketaatan kepada Engkau, tidak melakukan pelanggaran. Ini salah satu hadis. Kemudian waqala al-Imam Ahmad. Imam Ahmad juga berkata, Amba'ana Abdul Razzaq an Sufyan an man sami'a Anasan yaqul. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat. Fa in kana khairan istabsharu bihi wa in kana ghayra dzalik qalu Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana." Sesungguhnya amal-amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat dan kerabat jauh kamu dari orang-orang yang sudah meninggal. Maka apabila perbuatan kamu itu baik, mereka merasa senang dengan perbuatan itu. Dan apabila perbuatan kamu tidak baik, mereka akan berkata, ya Allah, jangan engkau matikan kerabatku ini, saudaraku ini, sehingga engkau memberikan hidayah kepada mereka sebagaimana engkau memberikan hidayah kepada kami. Jadi ini isyarat bahwa yang diberitahu itu adalah orang-orang yang meninggal membawa iman, mengetahui perbuatan orang yang masih hidup. Jadi tafsir Ibnu Katsir. Kemudian di dalam kitab yang lain, ini kitab Syarhus Sudur bi Syarhi Hadil Mauta wal Qubur. Artinya apa? Ini memberikan kelapangan, ketenangan dada dengan menjelaskan keadaan orang-orang yang mati dan alam kubur.
Kitab ini dikarang oleh salah seorang ulama, Al-Imam Al-Hafidh Al-Allamah Jalaluddin Abdurrahman bin Abi Bakar As-Suyuti. Nah, di dalam kitab ini sama dengan tadi ada babu ardu a'malil ahya 'alal mauta. Bab ini menjelaskan tentang pemberitahuan perbuatan orang-orang yang masih hidup diberitahukan pada orang-orang yang sudah meninggal dunia. Kemudian hadis-hadisnya juga menyampaikan hadis yang tadi. Nah, ini saya bacakan sebagian saja, tidak saya baca semuanya karena ini hadisnya banyak sekali. Akhraj Ahmad wal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadiril Usul. Wa Ibnu Mandah an Anas qala, telah mengeluarkan Imam Ahmad Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul dari Ibnu Mandah dari Anas bin Malik. Beliau berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Inna a'malakum tu'radu ala aqaribikum wa asyairikum minal amwat." Sesungguhnya amal perbuatan kamu diperlihatkan pada kerabat dekat kamu dan kerabat jauh kamu yang telah meninggal. Fa in kana khairan istabsyaru bihi, apabila perbuatan kamu itu baik, mereka merasa senang dengan perbuatan itu. Wa in kana ghairu dzalik, kalau perbuatan itu tidak baik, qalu, mereka akan berkata, Allahumma la tumithum hatta tahdiyahum kama hadaitana. Ya Allah, jangan engkau matikan saudaraku ini sehingga engkau berikan petunjuk kepada mereka sebagaimana engkau memberikan petunjuk kepada kami. Ini salah satu hadis. Nah, kemudian ada riwayat lagi. Wa akhrajal Hakim At-Tirmidzi fi Nawadirihi min hadis Abdul Ghafur bin Abdul Aziz an abihi an jaddi qala. Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadirul Usul meriwayatkan dari hadisnya Abdul Ghafur bin Abdul Aziz dari ayahnya, dari kakeknya yang berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, tu'radul a'mal yaumal itsnain wal khamis 'ala Allah. Perbuatan manusia diperlihatkan pada hari Senin dan Kamis kepada Allah. Laporan amal mingguan setiap pekan itu Senin dan Kamis dilaporkan pada Allah. Karenanya hari Senin dan hari Kamis dianjurkan berpuasa, sunnah berpuasa. Mengapa? Agar ketika laporan kepada Allah kita sedang beribadah. Kemudian wa tu'radu 'alal anbiya wa 'alal aba wal ummahat yaumal jum'ah. Dan amal perbuatan itu dilaporkan kepada para nabi, diperlihatkan kepada para nabi, kepada ayah bunda, kepada nenek moyang, kepada kakek nenek, kepada leluhur pada hari Jumat. Maka bagaimana? Fayafrahu nabi hasanatihim wa tazdadu wujuhuhum bayadan wa isyraqan. Maka keluarga yang meninggal itu ketika melihat keluarganya ini amalnya baik, mereka senang. Wajah mereka semakin putih, berseri-seri dan cerah. Fattaqullah, maka takutlah kalian kepada Allah, wala tu'dzu amwatakum. Jangan kalian sakiti keluarga kalian yang sudah meninggal. Artinya apa? Perbuatan kita yang tidak baik ini akan menyakiti keluarga yang sudah meninggal karena mereka pasti bersedih dan susah. Nah, ini diantara keyakinan kita bahwa orang yang meninggal itu memonitor atau diberitahu oleh Allah tentang perbuatan keluarganya yang masih hidup. Nah, kembali kepada pertanyaan tadi. Tadi di dalam hadis-hadis ini tidak diberitahukan bagaimana proses Allah memberitahukan tentang perbuatan orang yang masih hidup pada keluarga yang sudah meninggal. Tidak ada pemberitahuan. Nah, di sini ada kitab yang berkaitan dengan materi bahasan tadi, kunjungan atau kepulangan arwah orang-orang beriman ke rumah keluarganya pada malam Jumat. Ini ada kitab berjudul Ar-Rasailul Khamsuh, risalah 5. Karangan seorang ulama dari Madinah Al-Munawwarah, Al-Imam Al-Faqih Al-Muhaddits Syekh Muhammad Abis As-Sindi Al-Ansari. Beliau wafat tahun 1257 Hijriah. Nah, di dalam kitab ini pada halaman 231 ada pembicaraan at-tasadduq wal it'am 'anil mayyit wa idyalu arwahil mu'minin ila buyutihim. Bersedekah atau kenduri memberi makan untuk keluarga yang meninggal serta kunjungan arwah orang-orang beriman ke rumah mereka. Fa in qala qailun, apabila ada orang yang berkata, innama yutawajjahu inkarul munkiri min haitsu kaunuhu it'aman 'anil mayyit wa ayyu dalilin dalla 'ala jawazi dzalik. Adanya protes, orang yang protes pada kenduri itu karena itu adalah memberi makan, sedekah makan untuk orang mati. Apakah ada dalil atas kebolehan itu? Kunna, kami berkata, la sabila ila inkari dzalika aidhan. Tidak ada jalan untuk memprotes sedekah makan untuk orang mati. Mengapa? Faqad rawal Ghazali fi Ihya'il Ulum 'anin Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala. Imam Al-Ghazali telah meriwayatkan dalam Ihya' Ulumuddin dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda,
arwahul mu'minin ya'tuna kulla lailatil jum'ah wa yawmaha fayakunu bi fana'i buyutihim. Arwah orang-orang beriman akan datang setiap malam Jumat dan hari Jumat, lalu mereka berdiri di halaman rumah mereka. Tsumma yunadi kullu wahidin minhum bi sautin hazin. Lalu masing-masing mereka akan berseru memanggil dengan suara yang sedih, ya ahli, wahai keluargaku, wa ya auladi, wahai anak-anakku, wa ya aqribai, wahai kerabatku, rahimakumullah ta'ala, semoga Allah memberikan rahmat pada kalian. A'tifu alaina bi shadaqatin aw du'a. Sayangi kami, kasihani kami dengan bersedekah atau dengan mendoakan kami. Wadhkuruna, ingat kami, wala tansawna, jangan lupakan kami. Warhamuna fi qurbatina, dan kasihani kami dalam keterasingan kami. Rahimah yunadi kullu wahidin minhum bakian hazina. Masing-masing mereka berseru sambil menangis dan bersedih hatta yaktubal khatib yaumal jum'ah, sehingga seorang khatib membaca khutbah pada hari Jumat. Wa fi jawahirul qulub anil maswabih, dan di dalam kitab Jawahirul Qulub dari Maswabih, anna ruhal mayyit ta'ti ila dahi lailatul jum'ah, sesungguhnya arwah orang mati datang ke rumahnya pada malam Jumat. Fayanzur, maka dia melihat, hal yutasaddaqu li ajlihi, apakah ada sedekah untuk beliau, keluarganya bersedekah untuk arwah beliau. Aw hal yuzkaru bi khair, atau beliau dikenang dengan kebaikan, artinya didoakan. Fayakunu hunaka ila sabah, dia akan ada di rumahnya itu sampai pagi. Tsumma yansharifu khaiban idza lam yadhkuru bi syai', kemudian dia akan kembali ke kuburannya dengan kecewa apabila mereka tidak mengenangnya dengan sedekah atau dengan doa. Kemudian wa fi dusturil qudat, dan di dalam kitab Dusturil Qudat, an arwahal mu'minin ya'tuna fi kulli lailatin jum'atin, arwah orang-orang beriman akan datang pada setiap malam Jumat. Fayaqumuna bi fana'i buyutihim, maka mereka berdiri di halaman rumah mereka. Tsumma yunadi kullum minhum bi sautin hazin, lalu masing-masing mereka berseru memanggil dengan suara yang sedih, ya ahli wa aqribai wa auladi, wahai keluargaku, kerabat-kerabatku, anak-anakku, aqtifu alaina bis shadaqah wad du'a, atau i'tifu alaina bis shadaqah wad du'a, kasihani kami dengan sedekah dan doa. Wal quruna, ingat kami, wala tansawna, jangan lupakan kami. Warhamuna, kasihani kami fi usratina, dalam kesulitan kami, wa qillati hilatina, dan sedikitnya kemampuan kami, fi qabdil dhayyiq, di alam kubur yang sempit, wa sijnin taqi, dan di dalam penjara yang lembut, wa qammin tawil, dan kesusahan yang panjang, wa faqrin syadid, dan kefakiran yang sangat. Wa kana hadzal mal alladhi fi aydikum fi aydina, law kunna nunfiqu fi ta'atillah lam nus'al minhu syai'a, dan ini harta yang ada pada kamu, dulu kami yang punya, coba kami dulu sedekahkan karena Allah, kami tidak ditanya tentang itu. Wa antum ta'kuluna wa tashrabun, sedangkan kalian sekarang makan dan minum dari yang kami wariskan. Wa nahnu nuhasab wa nu'adzab, kami yang telah meninggal ini dihisab dan diazab. Fayarji'una bakiyan hazina, lalu mereka kembali sambil menangis dan sedih. Tsumma yunadi kullu wahidin minhum bi shautin hazin wa yaqul, kemudian masing-masing mereka berseru dengan suara yang sedih dan berkata, Allahumma qabidhum minar rahmah kama qannatuna minad du'a was shadaqah. Ya Allah, putus mereka dari kasih sayang-Mu sebagaimana mereka memutus kami dari doa dan sedekah mereka. Dalam kitab Dusturul Qudat tidak dijelaskan sumbernya dari mana, hanya kitabnya. Wa fi Kanzul Ibad atau Kanzul Ibad, dalam kitab Kanzul Ibad atau Kanzul Ibad, Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu yaqul, Ibnu Abbas berkata, "Idza kana yaumu jum'atin aw yaumu 'id aw yaumu Asyura aw lailatun min Sya'ban." Apabila hari Jumat atau hari raya atau hari Asyura atau malam nisfu Sya'ban, ya'tuna arwahul amwat wa yaqumuna 'ala abwabi buyutihim fayaqulun, arwah orang-orang yang meninggal akan datang dan berdiri di pintu rumahnya, mereka berkata, hal min ahadin yadhkuru qurbatana, apakah ada orang yang ingat keterasingan kami? Ya man sakantum buyutahana, wahai orang-orang yang menempati rumah kami. Wa ya man aqamtum fi awsaya qusurina, wahai orang yang tinggal di bangunan kami yang paling luas. Wa nahnu fi yadhiqi kuburina, kami ada dalam kesempitan kuburan kami. Wa ya man nakahtum nisa'ana, wahai yang telah menikahi janda-janda kami. Hal may yatafakkaru fi qurbatina wa faqrina wa kunna matlubatan wa kuntum mansuratan, apakah ada yang memikirkan keterasingan kami dan kefakiran kami, dan kami ini sudah dilipat, artinya tidak bisa beramal, sedangkan kalian masih disebarkan bisa beramal. Ini keterangan di dalam kitab ini, kutipan dari para ulama. Pulang ke rumah. Nah, ini dalam riwayat-riwayat tadi ada satu yang menyampaikan kalau itu hadis dari Rasulullah SAW. Tidak disebutkan riwayatnya, tetapi riwayat ini bisa diperkuat bahwa itu ada dasar yang sahih, bisa diperkuat dengan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ibnu Mubarak dalam kitab Az-Zuhud, juga riwayat Imam Ibnu Abi Dunya dalam kitab Al-Manamat, Imam Baihaqi dalam Al-Ba'ts wan Nusyur,
Ini juga dikutip oleh Imam As-Suyuti di dalam kitab Syarah As-Sudur. Beliau berkata, wa akhrajal Baihaqi fil Ba'thi wa Ibnu Abi Dunya fi Kitabil Manamat an Sa'id bin Musayyab. Al-Baihaqi meriwayatkan dalam kitabnya Al-Ba'ts wan Nusyur. Ibnu Abi Dunya juga meriwayatkan dalam kitab Al-Manamat an Sa'id bin Musayyab, dari Sa'id bin Musayyab, anna Salman Al-Farisi wa Abdullah bin Salam iltaqaya. Sesungguhnya Salman Al-Farisi dan Abdullah bin Salam berjumpa. Faqala ahaduhuma li sahibihi. Salah seorang mereka berkata pada kawannya, in laqita rabbaka qabli fa akhbirni madza laqit. Kalau kamu mati duluan, kalau kamu berjumpa Tuhan sebelum aku, kabarkan ya, kamu ketemu apa? Faqal, lalu salah satunya berkata, awayal qal ahya al amwat. Apakah bisa orang yang masih hidup ini berjumpa dengan orang yang mati? Bisa enggak? Orang mati datang kepada orang yang masih hidup? Qal, na'am, bisa. Mengapa bisa? Amal mu'minun fa inna arwahahum fil jannah wa hiya tadhhabu haitsu sya'at. Adapun orang-orang beriman, arwah mereka ada di surga. Arwah itu bisa pergi kemana saja berkehendak, termasuk ke rumahnya. Ini memperkuat dasar, menjadi dasar bahwa kepulangan arwah yang meninggal, orang-orang beriman yang meninggal ke rumah keluarganya bukan sesuatu yang mustahil, karena memang oleh Allah diberi kebebasan kemana saja. Dan di sini Salman Al-Farisi berkata ya, di dalam riwayat lain yang diriwayatkan oleh Ibnu Mubarak dalam Az-Zuhud, Ibnu Abi Dunya dalam Dzikrul Maut, Al-Hakim At-Tirmidzi dalam Nawadir, As-Suhrawardi dalam Awariful Ma'arif, Syekh Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam kitab Ar-Ruh, dan lain-lain. Nah, Salman Al-Farisi radhiyallahu an berkata, inna arwahal mu'minin fi barzakhin minal ardi tadhhabu haitsu sya'at wa ruhul kafiri fi sijjin. Arwah orang-orang beriman itu ada di barzakh dari bumi, di alam barzakh di bumi. Pergi kapan saja, pergi bagaimana sekiranya dia berkehendak bisa pergi kemana saja. Wa ruhul kafir fi sijjin. Adapun ruh orang kafir itu ada di tempat namanya sijjin, itu penjara ruh orang kafir. Wa fi lafdhin anhu, dalam sebagian redaksi, nasamatul mu'min tadhhabu fil ardi haitsu sya'at. Ruh orang mukmin bisa pergi di bumi kemana saja, kapan saja mau. Kemudian Ibnu Qayyim dalam kitab Ar-Ruh berkata, kana Salman radhiyallahu anhu arada biha fi ardin bainad dunya wal akhirah mursalatan hunaka tadhhabu haitsu sya'at wa hadza qaulun qawi. Salman radhiyallahu an bermaksud dengan perkataannya itu, arwah orang mukmin ini ada di bumi, antara alam dunia dan akhirat. Bukan bumi alam dunia, kita ini di bumi tapi alam dunia. Nah, ada di bumi antara alam dunia dan alam akhirat. Dan arwahnya orang mukmin ini dilepas di sana, pergi kapan saja mau. Kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah, hadza qaulun qawi. Ini pendapat yang sangat kuat. Ini pendapat yang kuat. Mengapa ini kuat? Karena ini pendapatnya Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, seorang sahabat baginda Rasulullah SAW. Nah, ini keterangan kami tentang kunjungan atau kepulangan arwah orang beriman ke rumah keluarga pada malam Jumat, yang dijelaskan oleh para ulama. Mudah-mudahan bermanfaat.